Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ledi pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi khususnya untuk modul 4 yaitu pada unit 1 dan unit 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, di unit 1 kita akan membahas tentang pemerintah dan swasta sebagai pelaku bisnis. Yang pertama, bagian A, yaitu kita akan membahas dulu tentang badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian dari BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui pemerintah secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi di sini BUMN itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan modalnya juga dari negara tersebut. Yang kedua, bentuk badan usaha milik negara adalah yang pertama, perusahaan perseroan atau perseroan adalah perusahaan BUMN berbentuk perseroan. Sedangkan yang B, perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara atau tidak terbagi atas saham dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan yang C, yang ketiga, bentuk dari BUMN adalah perusahaan jawatan atau perjan. Adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara. Peran dari BUMN dalam perekonomian nasional adalah yang pertama, A. Mencegah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menggunakan hajat hidup orang banyak. Yang B, memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang C, membuka lapangan pekerjaan. Yang D, melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang E, sebagai sumber pendapatan negara. Itulah bentuk dari peran dari BUMN. Yang keempat, kita akan membahas tentang kebaikan dan kelemahan dari BUMN. Yang A, kelebihan BUMN adalah yang pertama, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan negara. Yang ketiga, permodalan sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Sedangkan yang kelima, sebagai sumber pendapatan dari negara tersebut. Sedangkan kekurangan dari BUMN adalah yang pertama, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Yang ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Sedangkan yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pada bagian B, yaitu tentang badan usaha milik daerah atau BUMD. Pengertian dari BUMD adalah perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah atau disebut dengan perda, yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ada ketentuan lain. Bentuk dari BUMD adalah berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum badan usaha milik daerah, atau sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998. Bentuk hukum badan usaha milik daerah dapat berupa perusahaan daerah atau PD
atau perusahaan perseroan terbatas atau PT. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang perusahaan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan undang-undang seperti itu. Selanjutnya yang B, perseroan terbatas. Perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari badan usaha milik daerah. Yang pertama tentang kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah seluruh keuntungan BUMD yang menjadi tentunya keuntungan dari daerah tersebut. Yang kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah. Yang ketiga, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah. Yang keempat, modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya dari kelemahan dari BUMD, yang pertama adalah pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Sedangkan yang kedua, sejumlah besar atau birokrasi dapat menghambat pembangunan BUMD. Yang ketiga, pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian C, yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. Pengertian dari BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Yang kedua, bentuk dari BUMS di Indonesia biasanya digolongkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah bagian A, badan usaha milik swasta nasional, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sedangkan yang termasuk dalam badan usaha swasta di Indonesia yang kedua adalah firma. Firma adalah badan usaha persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga atau Commanditeur Vennootschap atau CV. CV adalah merupakan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pemilik dan pendiri yang di samping menyetorkan modal juga ikut mengelola perusahaan tersebut. Nah, di sini yang dimaksud dengan sekutu pasif adalah pendiri yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Yang keempat, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta tanggung jawab modal yang telah diserahkan. Dalam perseroan terbatas terdapat 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT, yaitu yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dikenal dengan RUPS. Yang B, Direksi atau Direktur Utama. Yang C, yaitu Dewan Komisaris. Selanjutnya kita akan membahas tentang perseroan terbatas dapat juga dibedakan menjadi berikut.
Yang pertama, PT terbuka atau PT umum. Perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui bursa saham di pasar modal atau go public, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang B, PT tertutup. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Yang C, PT kosong, yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal namanya saja. Yang kelima, kita akan membahas tentang yayasan. Yayasan merupakan suatu bentuk badan usaha yang bukan perusahaan, sebab tidak mencari keuntungan. Yayasan di sini bisa kita ambil contoh seperti yayasan yatim piatu yang tidak mencari keuntungan pastinya. Yayasan pendidikan juga tidak mencari keuntungan seperti itu. Selanjutnya kita tinggalkan yayasan, kita akan membahas tentang bagian B, yaitu badan usaha swasta asing. Jadi selain badan usaha swasta nasional yang dimiliki oleh pemerintah, ada juga terdapat badan usaha swasta asing yang dimiliki oleh luar negeri. Apakah yang disebut dengan badan swasta asing? Adalah badan usaha yang ada di Indonesia dan tentunya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur mengenai penanaman modal langsung. Baiklah, selanjutnya kita akan menginjak unit kedua yang berjudul Maju Bersama Melalui Koperasi. Teman-teman di sini masih tidak asing ketika mendengar kata-kata koperasi ya. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi, yaitu tahun 1945, bab ke-14 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi di Indonesia juga didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang sekaligus dikenal dengan Bapak Koperasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagian A, pengertian koperasi. Pengertian koperasi berasal dari kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu co dan cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti usaha. Jadi koperasi adalah kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu dalam cita-cita atas dasar kekeluargaan atau gotong royong untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Itulah yang disebut dengan koperasi. Sedangkan pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 yang isinya koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseroan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan yang anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian B, yaitu bentuk dan jenis koperasi. Kita masih membahas tentang koperasi ya di sini. Yang pertama, bentuk dari koperasi antara lain yang pertama adalah koperasi primer. Koperasi primer yang didirikan adalah koperasi yang didirikan oleh beranggotakan seseorang dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 orang. Itu disebut dengan koperasi primer. Sedangkan yang B, koperasi sekunder, adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Selanjutnya, yang pertama, koperasi sekunder dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggota paling sedikit 5 koperasi primer. Jadi di sini daerah kerjanya di tingkat kabupaten atau kota madya.
Yang B, gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Daerah kerjanya biasanya di tingkat provinsi. Sedangkan yang C, induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi, yaitu daerah kerjanya di tingkat nasional. Selanjutnya, pada koperasi sekunder, yaitu dapat didirikan tidak hanya koperasi-koperasi sejenis saja, melainkan juga dapat didirikan oleh koperasi yang berlainan jenis, karena terdapat kepentingan aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama. Kita akan membahas yang bagian kedua, yaitu jenis dari koperasi. Berdasarkan jenis koperasi, menurut undang-undang adalah yang pertama, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang usaha. Yang B, koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yang C, koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen dan memiliki usaha rumah tangga. Sedangkan yang D, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu. Selanjutnya yang C, arti lambang koperasi. Pertama, lambang koperasi terkini dalam bentuk gambar yang berbentuk bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perekonomian di Indonesia. Mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Lambang yang kedua, lambang koperasi Indonesia dalam bentuk gambar, yaitu sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud koperasi Indonesia. Yang pertama, sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi. Yang ke B, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan. Yang C, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi. Sedangkan pada bagian yang keempat, yaitu selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Itulah arti dari 4 lambang koperasi. Baiklah, selanjutnya pada bagian 3, lambang koperasi Indonesia dalam bentuk teks koperasi Indonesia memberikan kesan dinamis, modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar, rapi, mengandung makna adanya ikatan yang kuat baik di dalam lingkungan internal koperasi Indonesia antara koperasi Indonesia dan para anggotanya. Sedangkan yang keempat, lambang koperasi Indonesia yang berwarna pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Sedangkan yang kelima, lambang koperasi Indonesia dapat digunakan untuk nama papan kantor, petaka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari PIN, tanda pengenal, pegawai, emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Sedangkan lambang yang keenam yaitu lambang koperasi Indonesia yang menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat antara lain pertama A, tulisan yaitu koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang. Sedangkan yang B, gambar 4 kuncup bunga yang saling bertautan dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya. Menggambarkan juga seluruh pemangku
kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun koperasi Indonesia. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran ekonomi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.